Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya dari Prodi PGSD semester 6 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Nah, adanya saya di sini, saya ingin sedikit mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mata kuliah etika dan profesi pendidik. Untuk materinya sendiri yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian kompetensi dan kompetensi guru. Yang kedua, jenis-jenis kompetensi guru. Yang ketiga, bentuk konkret atau contoh kompetensi dasar guru. Yang keempat, alasan mengapa guru harus memiliki kompetensi dasar. Dan yang terakhir, kondisi yang mungkin akan terjadi ketika guru tidak mempunyai kompetensi dasar. Baik, yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian kompetensi. Nah, kita sebagai calon guru harus tahu definisi dari kompetensi itu sendiri apa sih, lalu baru kita bisa menyimpulkan definisi dari kompetensi guru itu sendiri. Baik, yang pertama, pengertian kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Yang kedua, pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa pengertian kompetensi itu ya seperangkat pengetahuan kita mengenai keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki. Tuh, perilaku yang baik dan yang buruk kita harus bisa menguasai itu. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis kompetensi guru. Nah, di sini jenis-jenis kompetensi guru itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Nah, saya akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Nah, untuk kompetensi kepribadian sendiri itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa. Jadi, kompetensi kepribadian ini yaitu kemampuan sendiri gitu, kemampuan pribadi yang mencerminkan kepribadian kita sendiri gitu. Nah, kompetensi kepribadian ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Dan yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Ke pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis kompetensi guru. Nah, yang kedua ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan seorang guru untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, dan juga pengembangan peserta didik. Jadi untuk kompetensi pedagogik ini juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan belajar siswa ya, karena di sini sudah saya sebutkan tadi, guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran supaya ketika proses belajar berlangsung itu sudah tahu gitu, sudah terstruktur seperti itu. Jadi suasana kelas pun akan lebih nyaman karena kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita sudah merancang sedemikian rupa untuk menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan
lebih enak gitu. Selanjutnya, untuk indikatornya sendiri, kompetensi pedagogik ini meliputi guru dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam, melakukan rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan mengevaluasi pembelajaran, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kompetensi sosial ini sangat penting ya untuk dimiliki seorang guru, karena walau bagaimanapun kita sebagai seorang guru harus bisa bersosialisasi dengan semua kalangan masyarakat, termasuk ya tadi peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah gitu. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, insya Allah gitu kan ya, proses pembelajarannya pun akan lebih sangat menyenangkan gitu. Selanjutnya, untuk indikator kompetensi sosial ini juga meliputi guru memiliki sikap inklusif, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah gitu. Siapapun kita harus bisa santun gitu dengan orang tua, dengan peserta didik kita. Jadi karena kan kita kan dicontoh, kita ditiru gitu kan, apalagi anak SD gitu yang hal kecil pun dia ikutin gitu. Jadi kita harus memberi contoh yang baik seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Ke pembahasan yang keempat ini kita membahas masih tentang jenis-jenis kompetensi ya. Yang keempat ini kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menguasai terlebih dahulu materi yang akan kita berikan kepada peserta didik seperti itu. Jadi, kalau misalnya gurunya tidak menguasai materi, apalagi bagaimana dengan peserta didiknya gitu. Selanjutnya, untuk indikator kompetensi profesional meliputi penguasaan terhadap materi, penguasaan terhadap standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, melakukan pengembangan materi, melakukan pengembangan profesionalitas, menggunakan teknologi, dan berkomunikasi dengan melakukan pengembangan diri. Seperti itu. Jadi kompetensi profesional ini meliputi bisa dibilang tanggung jawab seorang guru, karena kita kan mengajar siswa itu harus dengan materi yang jelas supaya proses belajar pun lebih jelas gitu, dan siswa pun mampu mengerti apa yang sedang kita bahas gitu. Jadi kita harus menyiapkan sedemikian rupa materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Oke, beralih ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk konkret atau contoh kompetensi dasar guru. Yang pertama, guru memiliki empati kepada orang lain. Nah, di sini bukan hanya guru gitu. Semua sesama manusia itu harus memiliki empati kepada orang lain, peduli kepada orang lain, seperti itu. Yang kedua, guru memiliki toleransi kepada orang lain. Bukan cuma toleransi kepada yang berbeda agama gitu. Kita juga harus mempunyai toleran kepada peserta didik. Kita tidak boleh membeda-bedakan, kita juga tidak boleh pokoknya kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua peserta didik kita anggap sama, seperti itu. Yang ketiga,
Guru memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain. Yang keempat, mampu bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Intinya di kedua hal yang tadi saya sebutkan itu, ya kita harus bisa bersosialisasi kan, seperti itu. Yang keempat, alasan mengapa guru harus memiliki kompetensi dasar. Nah, alasannya apa sih? Ya karena kan kita sebagai seorang guru, kita harus punyalah rasa empati kepada orang lain, karena kan itu sebagian sikap kita itu dicontoh oleh peserta didik atau siswa yang kita ajar, seperti itu. Selain itu, supaya guru dapat memahami cara dan kesulitan belajar pada siswa. Jadi di sini sikap toleransi itu sangat penting ya dimiliki oleh seorang guru, karena jika kita membeda-bedakan peserta satu dengan peserta didik yang ini dengan peserta didik yang ini gitu, yaitu akan mengalami kesulitan dalam belajar untuk siswanya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, kondisi yang mungkin akan terjadi ketika guru tidak mempunyai kompetensi dasar. Nah, ini juga harus jadi catatan, seperti itu. Guru yang kurang memiliki kompetensi dasar akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk semua yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.